check it with me and do your job. Paradigma sosiologi. Ada beberapa definisi tentang sosiologi. Hal tersebut karena adanya perbedaan filsafati yang melandasi para sosiolog, sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Menurut George Ritzer, paradigma sosiologi ialah 1. Paradigma fakta sosial, 2. Paradigma definisi sosial, 3. Paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emile Durkheim yang berjudul The Rules of Sociological Method 1895 dan Suicide 1897. Selanjutnya bertolak dari karya tersebut di atas, ia mengemukakan suatu cara untuk menerangkan kenyataan perubahan sosial secara ilmiah dan positif. Dalam arti suatu analisis yang menggunakan pemikiran yang bertumpu pada fakta yang bersifat empiris. Pandangannya yang demikian itu adalah sebagai suatu upaya menyelamatkan sosiologi dari cengkeraman filsafat dan psikologi yang dianggap semata-mata tidak mendasarkan fakta empiris. Menurut Emile Durkheim, kenyataan perubahan-perubahan sosial atau gejala sosial itu real. Namun kalau dikaji benar-benar, pengertian real yang ia maksud adalah mencakup baik sesuatu yang dapat diserap dengan indera maupun tidak. Dengan perkataan lain, real menurut Emile Durkheim berupa kenyataan yang konkret dan kenyataan yang tidak konkret. Kenyataan yang real tersebut dapat dilihat dan diamati sebagaimana benda apa adanya, sedang kenyataan yang tidak konkret adalah sekadar merupakan gejala yang bersifat intersubjektif yang lahir dalam kesadaran manusia. Namun oleh Emile Durkheim, kenyataan yang tidak konkret tersebut dianggap real. Hal yang demikian bertujuan agar kenyataan yang tidak konkret itu mudah dipahami sebagaimana yang konkret. Dengan adanya anggapan itu, maka ia menyatakan bahwa objek penyelidikan dalam paradigma fakta sosial yaitu fakta sosial. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan atau realitas yang mandiri, dalam arti terlepas dari sikap individu yang ada di dalamnya. Misalnya, apakah individu itu senang atau tidak senang? Pada umumnya, keseluruhan kenyataan yang ada di dalamnya, masyarakat dipandang sebagai struktur yang di dalamnya terdapat sistem pengorganisasian, peraturan-peraturan, peranata-peranata sosial, dan nilai-nilai yang disepakati. Pembagian kekuasaan dan kewenangan yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap individu. 2. Paradigma definisi sosial. Prinsip rasionalitas memberikan suatu landasan kuat terhadap paradigma definisi sosial yang didasarkan pada karya Max Weber. Menurut paradigma ini yang dianggap sebagai suatu kenyataan sosial, yaitu tindakan sosial. Dalam membahas masalah kenyataan sosial yang berupa tindakan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangannya tentang kenyataan yang konkret. Dalam hal ini, di samping Max Weber mendasarkan pada prinsip rasionalitas, juga mendasarkan pula pada pandangan dasar yang bersifat subjektivitas. Pandangan subjektivitas menyatakan bahwa kenyataan itu hanya dapat ditangkap dengan kesadaran. Anggapan Max Weber yang bersifat rasionalitas dan subjektivitas serta nominalistis tersebut tercermin pada analisisnya tentang kenyataan sosial yang berupa tindakan sosial. Dalam hal ini, tindakan sosial itu mencakup apakah bersifat lahiriah atau rohaniah. Dengan anggapan yang demikian itu, maka Max Weber menyatakan bahwa suatu studi tindakan sosial adalah upaya menyelidiki arti subjektif atau motivasi yang melekat pada tindakan sosial. Adapun nominalisme dalam hal ini mengandung suatu pengertian bahwa kenyataan real tiada lain adalah berupa individu. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan tindakan sosial, nominalisme mempunyai makna tindakan sosial, yaitu berupa perilaku yang khusus, dalam arti sebagai perilaku individu. 3.
Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial sebagaimana yang dicetuskan oleh B.F. Skinner tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial. Hal tersebut karena paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial dianggap mengandung ide-ide dan nilai-nilai yang oleh paradigma perilaku sosial dianggap tidak tepat karena sebenarnya ide-ide dan nilai-nilai itu tidak dapat diamati secara nyata dan konkret dalam menelaah tentang masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa sebenarnya kebudayaan masyarakat itu terbentuk dari tingkah laku manusia yang terpola. Sementara studi tingkah laku yang terpola itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan ide-ide dan nilai-nilai yang dianggap tidak nyata dan konkret.